Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat berita atau saya membaca ya, berita itu yang konkret bang, yang nyata. ya tulisan itu menyatakan bahwa ada banyak pengkhianat sekarang ini di Indonesia, sedang mempersiapkan untuk satu penjajahan besar di Indonesia. Tapi pribumi Indonesia tenang-tenang saja, kata tulisan itu, tidak mempersiapkan diri atau tidak membatasi dirinya, tidak mengantisipasi tentang ada penjajahan yang akan datang itu. Lalu di bawahnya ditulis, dikira penjajahan itu enak ya, kok diam-diam saja. Nah, tulisan itu memancing saya kepada satu ingatan waktu kuliah di program S2 UIN Suska Riau. Saya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Karel Stanbring, seorang dosen antropologi dan sosiologi agama di UIN Suska Riau tahun 2001. Jadi kami ada 16 orang satu ruang kuliah dengan Karel Stanbring itu. Di antara kawan-kawan saya yang sama-sama S2 itu sekarang sudah jadi doktor, Dr. Zailani di UIN Suska Riau. Kemudian ada Misran Umar, pimpinan pesantren. Kemudian Saudara Khairuddin. Kemudian banyak lagi beberapa teman yang merupakan teman sama-sama seangkatan mengikuti S2 pada program kuliah pasca sarjana PNDI, pemikiran Islam. Dalam kuliah itu saya bertanya kepada Karel Stanbring, apakah Indonesia ada kemungkinan akan dijajah kembali, maksudnya penjajahan Belanda, karena Karel Stanbring itu adalah orang Belanda. Apa jawab beliau pada waktu itu? Oh, bisa saja, cuma modelnya berbeda, katanya. Kalau dulu penjajahan secara fisik, sekarang bisa saja penjajahan dalam bidang mental atau dalam bidang ekonomi. Bisa saja, katanya, penjajahan itu berulang, cuma bentuknya yang berbeda. Masya Allah, itu jawaban dari Karel Stanbring. Terngiang-ngiang di telinga saya ketika saya hari ini, hari Rabu ya, hari ini adalah hari Rabu tanggal 22 April 2020. Saat ini sedang terjadi lockdown. Kota-kota agak tertutup gara-gara corona. Nah, kata-kata penjajah ini, banyak pengkhianat katanya dalam tulisan itu. Banyaknya para pengkhianat yang mempersiapkan diri, yang mempersiapkan Indonesia untuk dijajah. Nah, Masya Allah, hampir sama dengan pemikiran saya tahun 2001. Sekarang 2020, berarti 9 ya, 19 ya, 19 tahun yang lalu, Masya Allah. Nah, masalah dijajah kembali. Kemudian waktu saya acara seminar di Jakarta, waktu itu Dirjen Pendidikan Pak Pranata namanya. Dia dapat Pak Pranata ini Dirjen Dirjen Pendidikan RI. Jadi saya tanya, Pak Pranata, waktu itu sedang ada hubungan dengan Australia, dan kegiatan-kegiatan pendidikan itu banyak dibiayai oleh Australia.
Jadi saya katakan Pak Pranata, Pak Doktor Pranata, lucunya Pak Pranata waktu itu dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai pendekar, pendek tapi kekar. Memang orangnya agak pendek tapi tidaklah terlalu pendek, kekar memang. Nah, jadi waktu itu saya tanyakan, saya dari Riau Pak, saya dari LPMP Provinsi Riau, menanyakan kepada Bapak Dirjen Pendidikan tingkat nasional, Pak Pranata, apa dia yang ditanyakan katanya? Kita ini kan pendidikan kita mendapat bantuan lunak dari Australia, dibayar dalam waktu 30 tahun dengan bunga yang lunak, bahkan ada pula sedikit hibah. Pertanyaannya, apakah yang kita laksanakan bantuan-bantuan dari Australia itu apakah akan membawa kemajuan kepada pendidikan kita di Indonesia? Kenapa demikian? Saya katakan, kita kan seolah-olah bersaing dengan Australia. Apakah saingan kita mungkin menginginkan kita sebagai saingan lebih maju daripada dia yang menyaingi? Artinya apakah Australia itu menginginkan Indonesia lebih maju pendidikannya daripada Australia? Tentu tidak mungkin, kata saya. Apalagi pada waktu itu ada latihan-latihan tentara Indonesia dan Australia. Di antara celah latihan itu ada informasi waktu itu dari Pak Gatot, katanya ucapan-ucapan yang kurang enak dari Australia tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang-orang Australia tidak memandang baik hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, sedangkan kita itu menjadi Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang Australia kan budi pekertinya itu dikendalikan oleh pendidikan karakter, jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan karena mereka negara sekuler. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, apakah Australia menginginkan pendidikan Indonesia lebih maju daripada pendidikan Indonesia lebih maju daripada Australia? Kalau dengan bantuan itu kita terima, apakah kita akan maju? Nah, pertanyaan ini sebetulnya menggantung. Masih banyak di belakang-belakang pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan kecil lainnya. Kenapa demikian? Karena saya sebagai Widya Iswara pada waktu itu turun ke daerah-daerah seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Itu bantuan Australia itu hanya dalam bidang administrasi. Kepala sekolah ditatar, para pengawas ditatar, dan sayalah penatarnya bersama dengan teman-teman lainnya, melibatkan pengawas juga kepala sekolah sebagai instruktur. Nah, pada waktu itu yang kami lihat ke daerah-daerah itu adalah masalah administrasi saja. Padahal orang-orang daerah yang dibutuhkannya adalah lokal. Yang dibutuhkannya pembangunan fisik, kemudian perangkat-perangkat komputer. Tapi yang diberikan adalah tentang penataan administrasi. Berapa jumlah lokal, berapa jumlah guru, bagaimana cara pembelajarannya, metode apa yang dipakai. Jadi sekitar metode-metode. Kemudian dikasih membuat satuan pelajaran. Besok begitu juga, mana RPP-nya? Mana RPP-nya? Lalu orang ini dipanggil ke Jakarta, ditatar lagi. Tentang RPP juga. Wah, ini kurang lengkap, ditukar lagi RPP terus menerus. Masya Allah, habis waktu untuk membuat RPP. Lalu dalam pikiran saya, apakah ini tidak merupakan hal-hal yang kita berutang kepada Australia, tapi digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif? Padahal dalam bidang administrasi, saya lihat dah begitu bagus. Yang kurang bagus itu pembangunan fisiknya, dan kemudian buku-bukunya,
perangkat-perangkatnya seperti fokus, komputer, alat-alat laboratorium. Itu sebetulnya yang dibutuhkan, yang diperlukan. Masya Allah. Nah, ini yang kaitannya dengan penjajahan dalam bidang pendidikan. Kemudian pesan-pesan dari Australia itu harus masuk dalam seminar-seminar kajian penataran tentang gender, kesetaraan. Kemudian harus masuk kajiannya pelajaran tentang perlindungan anak. Harus masuk lagi tentang LGBT sedikit. Nah, Masya Allah, tapi tidak langsung LGBT ini nampaknya. Yang langsung itu karakter, pendidikan karakter begitu saja. Padahal bangsa Indonesia karakternya sudah lengkap dengan pelajaran moral, Pancasila, pendidikan agama, itu sudah. Nah, tapi masuk lagi pendidikan karakter dalam bentuk yang lain, berkaitan pula dengan revolusi mental. Nah, kembali kita kepada pertanyaan awal, apakah ada para pengkhianat yang mempersiapkan negara kita untuk dijajah? Pertanyaannya, kalau dipersiapkan siapa yang mempersiapkan? Kalau disebut akan dijajah, siapa yang akan menjajah? Nah, pertanyaan saya kepada Karel Stanbring tahun 2001 itu, katanya kemungkinan penjajahan itu adalah orang-orang yang rakus dalam bidang ekonomi. Jadi kalau Anda menanyakan, kata Karel Stanbring, kalau Anda menanyakan siapakah yang akan menjajah Indonesia, tanyalah siapa yang rakus ingin menguasai ekonomi Indonesia. Itulah penjajahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, katanya, Anda lihat siapa orang yang ingin merongrong ideologi dan keyakinan di kalangan bangsa Indonesia yang sudah bertuhan. Adakah orang-orang yang tidak bertuhan yang berambisi untuk mengubah ketuhanan yang Maha Esa? Siapa ya yang anti terhadap ketuhanan yang Maha Esa? Ya, orang-orang ateis. Jadi yang berambisi untuk menjajah Indonesia adalah orang yang rakus dalam bidang ekonomi dan orang yang berambisi untuk menanamkan nilai-nilai ateis di Indonesia. Nah, kita tebak saja siapa yang seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya disebut para pengkhianat sedang mempersiapkan untuk penjajah datang ke Indonesia. Pertanyaannya, siapa para pengkhianat itu? Nah, Karel Stanbring pernah menerangkan, membayangkan ya secara tersirat dari ucapannya, yang para pengkhianat itu adalah orang yang mendapat bayaran ketika dia merasa ekonominya ingin mewah, ingin hebat, terangkat, ada kesempatan bagi dia untuk mendapatkan bayaran lebih tinggi, dia akan jadi pengkhianat. Bisa saja pengacara yang dibayar. Wah, sini berapa sih? Abang tadi dah makan apa? Satu aja, Pak. Satu kita bawa pulang. Orangnya tak ada di Hah? situ. Oh, itu depan ada ya, satu aja. Nah, jadi para pengkhianat ini siapa? Adalah orang yang mendapat bayaran, dapat sogo. Lalu saya teringat dalam pendidikan agama dahulu ketika di pesantren, ada hadis yang sangat saya hafal, bunyinya ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok adalah calon isi neraka. Nah, dalam hadis lain mengatakan la'anallahu ar-rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahuma. Artinya sangat dilaknat oleh Allah orang yang memberi sogok dan orang yang menerima sogok dan orang yang menjadi perantara sogok.
itu adalah dia akan menderita nanti masuk neraka dan dia terkutuk selama hidupnya di atas dunia ini. Bisa aja Allah kutuk dengan corona, bisa saja Allah kutuk dengan virus HIV, bisa Allah kutuk dengan kebakaran, kehancuran perusahaannya, dan bermacam-macam lagi hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita. Allah akan membalas, akan mengutuk dengan jalannya sendiri, dengan caranya sendiri. Kalau presiden kita Pak Jokowi katanya, saya gigit dengan gigi saya sendiri katanya. Saya hukum para pengkhianat itu. Nah, kembali kita kepada masalah sogok. Orang yang menyogok itu masuk neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat haramlah hukumnya menyogok dan menerima sogok. Lah, lalu apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah ialah orang ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi tentang cara menyogok sehingga tidak dirasakan sebagai sogok. Sampai-sampai kita tidak tahu bahwa itu adalah sogokan. Al-rasi wal murtasi. Kalau di Malaysia disebut dengan riswah. Masalah riswah, banyak para pejabat, wakil rakyat yang tersandung masalah riswah, masalah sogok. Na'udzubillahi min zalik. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang disogok itu tidak sadar bahwa dirinya telah menerima sogok, karena pintar sekali para penyogok itu menyulap, disulap pemberian sogok itu sehingga dirasakan tidak ada sogok sama sekali. Nah, termasuklah hubungannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6. Itu yang berbunyi bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, ini hubungannya dengan penjajahan tadi dari awal cerita kita. Presiden dan Wakil Presiden haruslah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Tentang ucapan kata-kata beragama Islam itu sudah dihapus sejak lama. Nah, baru-baru ini, bukan baru-baru ini ya, tahun 2002 itu sudah dihapus warga Indonesia asli, pribumi. Nah, beransur-ansur itu. Dari mana kok bisa dirubah itu? Dari orang-orang yang terkena sogok. Kalau nggak disogok tidak mungkin. Masya Allah. Nah, padahal itu benteng. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita nampaknya akan berputar ke sini. Nanti kita sambung lagi. Cukup sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Iya nampaknya. Ini Jalan Uka, ini nampaknya ruko yang begitu banyak tidak ditunggu. Padahal ini melebihi plaza. Entah apa alasannya, sudah 5 tahun tidak ditunggu-tunggu. Masya Allah. Ya, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.